kripto. Iya. Kripto itu di negara-negara itu ada dua pandangan. Apakah kripto dipandang sebagai aset? Yes. Apakah kripto dipandang sebagai mata uang? Yes. Currency. Itu berbeda-beda pandangan masing-masing negara. Karena masing-masing negara punya masing-masing perbedaan, so regulatornya pun akan berbeda-beda. Di Amerika ada yang menganggap ini currency, di Jepang dia menganggap ini sebagai currency. Tapi di Amerika pun masih state law itu, belum federal law-nya gitu, ya kan? Di Indonesia dia anggap ini sebagai komoditas, aset, gitu. Jadi kita pegang kripto aset sama dengan kita pegang US dollar. Pandangannya seperti itu kira-kira. Nah tapi ada yang keren. Di Indonesia kan regulator kalau ngomongin payment itu kan BI. Orang-orang di BI juga nggak tutup mata sebenarnya, gitu. Orang-orang di BI nggak tutup mata. Mereka udah masukin yang namanya Decentralized Ledger Technology, DLT yang ada di dalam situ. Secara teknologi ya, bukan kripto ya, itu dua hal yang berbeda nih. Kita karena tekis, kita bicaranya teknologinya. Nah, DLT-nya udah masuk, Decentralized Ledger Technology. Kata kuncinya itu dulu nih, gitu. Kenapa? Ya karena tadi, ini sekarang dunia ini udah use case ya, kita bicara ada dua use case ya. Ada yang percaya sentralisasi itu bagus. Ada yang percaya, gue udah gak percaya lagi sama government. Karena government selalu krisis lah, segala macam. Blockchain itu kan sebenarnya dimulai 2008. Di saat Amerika orang udah pada gak percaya lagi tuh sama yang namanya bank-bank gede. Itu ternyata mereka yang membuat chaos, makanya mereka bikin lah white paper Bitcoin dan segala macam gitu. Nah, jadi satu, di Indonesia udah jelas ada pengakuannya, udah ada Bapepti. Kedua, BI 2020 kemarin udah ngeluarin yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Yang sekarang udah keluar white papernya soal rupiah digital. Rupiah digital artinya sudah nih. Nah, yang lebih gila lagi, saya kebetulan kan ngobrol secara informal sama orang yang akhirnya jadi wakil kepala OJK. Dia bekas orang BI, Pak Mirza Aditya Suara. Gitu. Kebetulan saya satu alma mater SMA-nya nih. Tenang lah, dia bilang. Bentar lagi blockchain bakalan gua regulasi di OJK. Oh lu gila gua bilang. Lu gila gua bilang. Sehingga nanti teman-teman lihat di OJK besok itu akan ada kepala eksekutif pengawasan aset kripto. Gila nggak? Itu gila. Jadi udah dan malah statementnya Pak Mirza lebih kacau lagi. Dalam waktu ke depan bank boleh pegang aset kripto. Wah lebih gila lagi. Itu statement wakil kepala OJK. Satu. Bulan kemarin ada orang udah Oke ya? Recording, enggak? Aman nggak? Aman. Tapi ada yang memang udah dapat regulasi dari BI-nya juga buat dijadikan sistem mata pembayaran semi-pay itu. Itu dapat regulasi. Banyak teman-teman yang juga udah paham. Mereka teman-teman pemain-pemain yang ini dua alam nih sekarang gitu loh. Ya kan dua alam yang sama-sama ngelihat sekali lagi use case-nya makanya. Use case cuma ya tadi saya bilang kenapa sih kita nih mesti ketemu? Karena problemnya adalah dari dulu setiap kali saya ketemu tech-nya blockchain, semua orang asing. Bener nggak? Betul, Pak. Tech-nya itu orang asing. Sama waktu zaman dulu gua capek-capek bawa PHP itu dari luar ke sini, orang udah pakai, tapi supportnya di enterprise nggak ada, bener nggak? Gua jauh-jauh dulu tuh ke Silicon Valley, berantem lah di sini sama Java, berantem lah di sini sama .NET, ya kan? Sekarang kan semua udah jalan. Nah, maksud gua, yang kita mesti adain berikutnya adalah teknisnya harus dari orang Indonesia. Kebanyakan tetap masih orang asing. Nah orang asingnya sekarang ada di Indonesia semua. Itu orang-orang di Rusia, Ukraina, orang-orang dari Eropa Timur, narasumbernya itu ada di Bali semua sekarang. Betul. Yang megang bahkan yang megang itu yang Bali, ngomongin Bali gitu. Tapi isinya ada orang Rusia. Bukan orang Bali atau orang Indonesianya. Apa nggak malu? Makanya gue bilang harus ada. Ya. Menurut gue nih dua hal yang sangat baik gitu ya. Blockchain is very open source. Semuanya, lu kalau bukan open source lu nggak blockchain artinya. Soal itu saya. Ini maaf ya. Soalnya banyak orang ngeklaim, oh gua bikin token. Mana white papernya? Mana source code lu? Kalau nggak ada di GitHub ya itu bukan blockchain lah. Selesai. It means itu open source kan? Bener nggak? Ya harusnya kita bisa lihat lah itu semua, bener ya? Itu dua slicing yang orang Islam ini nggak ngelihat gitu lah menurut gua. Gitu. Itu. Jadi teman-teman gua begitu kemarin ketemu, oh ini beneran developer semua gua. Ya udah, ketemu deh gua.
Om Luri udah saya bilang, ayo dong Om belajar dong blockchain dong Om, ya kan? Oke. Siapa lagi sih? Nih, tahun lalu gue udah ngomong ke Om Peter, ayo dong cari ini teman-teman siapa yang mau belajar blockchain. Itu susah banget. Gue ngelempar berkali-kali loh ide itu. Kagak ada yang ngerespon sebenarnya. Ya karena balik lagi gue rasa dari sisi developer potensi ekonominya belum terlihat. Betul. Jadi harus diadakan. Itu balik lagi Harus kan. motivasi. Iya. Tapi kan artinya kan jangan ketinggalan sama jangan ketinggalan Iya, sama regulator. setengah jam. Regulator yang tadinya menolak aja sekarang nerima loh. Itu Komunitasnya? karena nyuruh saya belajar ya. Belajar kan susah nih. Saya bikin event. Buat belajar. Jangan sih orang saya belajar di situ. Iya. Bener kan waktu kemarin dia kirim ikutan gitu kan. Bikin eventnya aja. Karena kalau nyari di YouTube kan bingung saya ya, nggak tahu materinya ini carding atau bukan gitu misalkan. Sorry apa kripto atau bukan ya? Aku udah bikin eventnya. Orang ngomong begitu udah dengerin. Ya soalnya kita harus paham betul karena ya tadi di kripto juga terlalu banyak ponzi scheme lah, Ya, terlalu banyak itu gitu loh. Makanya kenapa? Karena orang ngaku-ngaku kita tuh udah banyak banget dan udah capek banget menurut gua. Karena gue udah ngikutin dari 2018 ya. Capek banget orang ngakuin saya punya token. Padahal begitu gue lihat dia centralized kan, PHP ini sebenarnya. Asli beneran itu udah ngumpulin triliunan itu dari Malaysia. Gila ini bukan blockchain sama sekali gitu. Ya kan kalau lu blockchain bisa nunjukin dong. Lu bisa nunjukin apakah itu private blockchain kah, itu public blockchain kah gitu loh. Nah, ini makanya harus segera disebar maksud gua. Kalau emang teman-teman punya community, ini isinya komunitas semua maksud gua. Ini benar-benar dev semua. Tinggal di matchingin lah menurut gua. Gitu. Ada Use offline case. juga. Iya, Kalau offline. ngomongin rencana 2 minggu sekali kita ada offline. Paling baru mulai startnya setelah lebaran ya. Karena itu KPI dari si Greenfield. Jadi kebenaran si Block Dev ini udah dapat jadi local chapter untuk si dari Greenfield-nya. Jadi Greenfield ini kan basically di sana tiap negara pun lu kalau mau jadi local chapter kita, ayo ngajuin, dikasih bukunya, dikasih KPI-nya segala macam. Nah ya KPI salah satunya adalah kita ketemu 2 minggu sekali offline buat diskusi. Gitu. Kalau untuk seminggu sekalinya kita ada telecall. Jadi memang ada intensif di situ. Beneran juga bahkan dari yang aku udah dapatnya udah ada masuk gitu ya. Melakukan pemilihan ya ceritanya ya. Jadi PHP Indonesia itu di tahun 2000 berapa Om Peter? 2014 kan? Enggak lah, 2013, 2014 ya. 2014 tuh Om Peter yang mimpin ceritanya ya. Jadi head of executive. Terserah lah titelnya, bebas mau taruh situ presiden boleh, mau taruh ketua umum boleh gitu kan. Gitu. Tapi pokoknya Om Peter mimpin dari 2014 sampai 2022 artinya. Itu berapa tahun tuh? Berapa tahun? 8 tahun ya. 8 tahun tiap hari mikirin komunitas terus ya Om ya. Gitu. Jadi tadi Om Peter kan bilang berkali-kali berterima kasih karena apa? Karena komunitas ya. Padahal sebenarnya komunitas juga berterima kasih karena Om Peter. Karena jadi aktif ya, jadi aktif, brandingnya strong tuh menurut saya ya. Om Peter bisa ngebawa branding PHP ID jadi mantap benar gitu ya, dengan berbagai macam ini kan. Nah, nanti habis itu kemarin kita kan akhirnya jadi ada pemilihan head of executive yang baru yaitu Mas Nur Hidayat ya, Om Inung itu dengan nanti program-program ya Om Inung ya. Gitu. Jadi kalau bisa Om Inung kasih tahu dong, mumpung direkam nih ya kan, program-programnya apa aja nih gitu kan. Nah kemarin itu kandidatnya ada 3 ya. Kemarin kandidatnya ada 3, Om Inung, Om Misno, sama Om Luri kandidatnya. Yang akhirnya secara aklamasi terpilih. Harusnya sih Om Luri ya. Benar ya? Harusnya malah berarti langsung apa tuh? Istilahnya apa itu? Hah? Emang nggak mau saya di sini. Oh, nggak mau, ada duitnya. Kirain lebih milih Pascal ID ada duitnya gitu. Gitu kan. Akhirnya Om Nuri menyerahkan ke Om Ino ya. Om Ino. Pinginnya juga regenerasi ke jauh orang, tapi ternyata begitu segini. Ternyata segini doang. Tapi saya senang
abis itu tiga-tiganya langsung melakukan konsolidasi. Terus langsung Mas Inung sama Om Luri sama Om Isno langsung ngumpul ya kemarin ya gitu. Nah, ayo dong sharing sedikit dong. Apa sih rencananya yang mau dilakukan PHP ID ke depannya, mau ngapain aja nih? Pasti ada banyak program-program ini. Mau silakan. Di sini dong, di sini dong. Saya jangan sendiri ya, guys. Mumpung direkam sama Peter. Viral kan? Kamu teman-teman lain juga kan mau dengar gitu ya. Ayo, silakan. Terima kasih ya. Jadi mungkin program pertama rencananya ya dari PHP Indonesia ini adalah selama ini kita ketemu ya 4L, lo lagi, ya enggak? Nah, saya sih pengennya kita bisa regenerasi, coba rekrut banyak teman-teman yang muda-muda, yang baru-baru, yang tenaganya masih banyak, yang masih suka begadang untuk ikut ngeramein komunitasnya lagi lah. Jangan sampai nanti 10 tahun ke depan masih kita juga yang menggawangi komunitas ini. Jadi harus ada yang muda-muda itu ya. Mbak Dewi misalnya gitu kan. Nah, tapi intinya itu, nah gimana untuk mencapai hal itu? Rencananya adalah kita ingin lagi mengaktifkan kegiatan meet up offline. Nah, kita akan manfaatkan jaringan PHP Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi tahu sendiri kan kalau kita bawa nama PHP ID ke mana-mana ya, ke daerah, ke Padang tinggal telepon aja. Ini PHP ID Padang mana gitu, langsung dijemput di bandara gitu. Kayak gitu. Jadi saking solidaritas silaturahminya sangat kuat gitu. Jadi kita bisa gitu ya ke mana-mana, banyak temennya. Nah, tapi intinya adalah kita ingin punya bibit-bibit baru yang bisa menggerakkan komunitas ini. Caranya gimana? Ya kita mulai coba aktifin lagi kegiatan offline. Online-nya juga mungkin kita gabungkan gitu ya. Kemarin selama pandemi kita bikin kegiatan online bareng dengan Om Peter sampai kemudian jadi branding sendiri Tekno bareng Peter gitu ya. Itu awalnya juga dari kegiatan kita. Nah, dari situ mudah-mudahan gitu ya kita bisa menjaring banyak talent-talent baru, programmer dan mungkin non-programmer yang bisa yang mau bertarung bersama gitu ya umpamanya. Itu kemudian, nah untuk bisa bukan nggak mungkin yang namanya kegiatan komunitas itu butuh funding gitu ya, butuh funding. Nah, ketika butuh funding, maka mau nggak mau kan nggak mungkin kita namanya perusahaan besar itu mau bekerja sama dengan perorangan gitu, dengan komunitas itu nggak mungkin. Pasti mau nggak mau kita mesti bikin lembaga. Nah, itu yang jadi salah satu bayangan kita untuk kedepannya seperti PHP Indonesia harus punya sebuah lembaga, entah yayasan, entah asosiasi, atau mungkin bisa yayasan gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan ketiga adalah kita inginnya dari dulu sampai sekarang itu PHP Indonesia masalahnya sama. Yang gabung adalah pemula, terutama programmer pemula. Begitu gabung di Facebook group, pertanyaannya pasti sama. Kok ini error ya, kok itu error ya? Padahal setahun yang lalu itu sudah ditanyakan hal yang sama gitu. Jadi tidak terregenerasi, tidak terestafetkan gitu ya. Nah, kita ingin gimana caranya agar kualitas programmer itu ketika masuk di PHP Indonesia itu mereka secara kualitas baik. Gimana caranya? Ya harus ada pengujian. Gimana ujinya? Ya harus ada sertifikasi. Nah, entah mungkin nanti kita bekerja sama dengan BNSP atau dengan lembaga lain gitu ya. Tapi intinya adalah trendingnya adalah sekarang udah nggak dilihat lagi dia lulusan mana, entah lulusan SMK bahkan mungkin murtad gitu ya dari jurusan sekuliahnya gitu ya ke IT gitu ya. Terus ketika kerja ya udah nggak ditanya lagi ya, tanya kamu bisa apa? Bisa apa itu biasanya ditunjukkan dengan sertifikasi sebuah lembaga tertentu, entah BNSP atau mungkin lembaga-lembaga bootcamp yang lainnya gitu ya. Jadi kelihatannya 3 hal besar itu yang rencananya PHP Indonesia mau jalankan, yaitu gimana caranya membentuk, mengajak teman-teman yang masih muda dan semangat untuk ikut menggerakkan komunitas ini. Kemudian gimana caranya agar mereka juga punya wadah dan kita juga punya wadah untuk mendapatkan funding dari teman-teman sponsor. Apalagi ada Mbak Sari di sini, barangkali kita bisa kerjasama nanti kan.
Terus kemudian gimana caranya agar teman-teman PHP Indonesia yang bergabung ini bukan cuma sekedar bergabung, tapi bisa dapat sesuatu di dalamnya melalui mungkin salah satunya adalah bentuknya sertifikasi. Jadi ketika ada orang mungkin atau perusahaan tertentu melihat kamu dari mana? Oh, saya member komunitas PHP Indonesia, saya punya sertifikasi ini. Itu sudah jadi branding tertentu gitu. Itu harapan kita sih. Kira-kira gitu, Pak Brahma? Silakan lanjutkan. Tambahin dong, Om Misno sama Om Duri kayaknya juga punya banyak masukan. Oh, silakan, Om Misno. Udah cukup tadi ketua. Udah cukup. Belum tambah. Sekjen ngomong lebih banyak daripada ketua. Sekjen. Sambil saya umumkan juga. Jadi Mas Inong ini kayaknya menunjuk Om Misno sebagai sekretaris jenderal. Mantap. Jadi biasanya yang paling banyak aktivitas nanti sekjen, gitu aja. Berat banget. Udah berat banget ya. Oke, mungkin sedikit nambahin ya dari tadi penjelasan Om Nur ya. Mengaca dari pengalaman mungkin di bidang lain, di bidang konstruksi, di mana untuk saat ini asosiasi dan LSP itu dipisah. Jadi yang kalau saya lihat itu untuk PHP Indonesia sendiri itu nanti kemungkinan bisa jadi bentuk model asosiasi yang mungkin bisa non-profit arahnya ke sana. Walaupun tentu saja terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti training, edukasi, pastinya nanti kita bisa memungut biaya juga, terutama mungkin yang dimana kalaupun free itu bisa di cover oleh sponsorship sih kalau menurut saya. Nah, mungkin sedikit banyak cerita dari bidang lain, bidang konstruksi. Jadi asosiasi bidang konstruksi itu kalau dulu itu asosiasi melakukan sertifikasi tenaga ahli. Ketika di tahun 2022 ini keluar peraturan baru, Kementerian PUPR itu bekerjasama dengan BNSP sehingga semua asosiasi konstruksi tidak melakukan verifikasi lagi untuk tenaga ahli. Jadi asosiasi yang sudah diakreditasi harus membuat LSP karena supaya kakinya ada di BNSP. Seperti yang tadi disebutin sama Om Nur, betul, kita bisa buat LSP. Jadi di PHP Indonesia sendiri ada beberapa anggota yang memang sudah punya LSP, dan LSP di bidang komputer itu banyak banget, dari digital marketing, programming, networking, itu luas sebetulnya. Peluangnya di situ banyak banget. Dan yang menarik, saya kebetulan ketua asosiasi konstruksi di Banten. Jadi salah satu kegiatannya adalah keluyuran ke kampus-kampus ya, terutama kampus yang memang punya jurusan teknik sipil. Nah, di situ saya menemukan bahwa ada beberapa kampus yang justru jurusan teknik sipilnya ini dikit, cuma 2 kelas, ada yang 1 kelas, ada yang 3 kelas. Tapi jurusan teknik informatikanya itu banyak banget, sampai 8 kelas, 9 kelas, 10 kelas. Jadi jomplang yang saya cari jurusan teknik sipil, ketemunya teknik informatika. Nah, di situ saya melihat bahwa nanti yang 8 kelas ini lulus itu butuh sertifikasi, butuh ruang untuk kerja juga. Nah, peluang ini saya rasa yang bisa nanti kita tangkap di PHP Indonesia. Itu mungkin itu beberapa hal yang bisa nanti kita realisasikan dengan segera. Terkait dengan badan hukum nanti bisa kita diskusikan, kita tukar pikiran aja kira-kira yang bagus apa. Kalau LSP udah pasti itu profit, jadi itu kalau arahan dari BNSP itu harus PT. Kalau untuk asosiasi bisa perkumpulan atau yayasan, kebanyakan sih rata-rata perkumpulan. Itu makanya kalau di asosiasi konstruksi itu ada huruf depannya tuh P,
Kayak misalnya Pertapin, Perkumpulan Tenaga Ahli Terampil Nasional misalnya. Jadi dari depannya itu memang sudah perkumpulan badan hukumnya. Jadi itu aja mungkin tambahan dari saya. Mungkin Om Nuri sepertinya mau menambahkan lagi yang lain. Tadinya sih nggak mau. Adiknya nggak mau. Ngomong begini jadi mau. Kalau saya masuk konsultan, kita kan datang dari komunitas ya. Jangan merupakan komunitas. Jangan tiba-tiba kita bikin asosiasi. Tiba-tiba ada sudah langsung komersial banget. Jadi bikinlah kita entah perkumpulan, entah yayasan. Ini sebagai non-profit, pasti dia akan jadi punya sayap untuk yang misalnya. Jadi biar yang gabung di grup ini nanti itu ya datang dari banyak hal. Karena kalau kita langsung ada bendera asosiasi, kasihan nanti yang student nggak bisa minder mas. Kayaknya kalau tadi ngomong yayasan, karena arahnya jadinya non-profitnya dulu ya. Non-profit yang paling simple dan paling mudah ya bentuklah yayasan mungkin. Ya. Terus habis dari situ mungkin bisa turun kemana-mana gitu ya. Nanti saya ajak mungkin saya, Mas Sony gitu ya, terus sama siapa yang lain, teman-teman yang lain. Ya udah kita iniin aja, kalau menurut saya memang itu agenda yang harus dilakukan. Karena ini saya curhat nih, saya tuh hampir setiap tahun disuruh tanda tangan dokumen sama Om Peter, ya, dokumen kerjasama dengan kampus. Itu di situ tulisannya Rama Yurindra, founder PHPID. Itu berat apa? Karena kalau dikejar-kejar nanti saya gitu kan. Jadi nggak mau saya. Jadi makanya saya bilang ini harus PR teman-teman. Jadi kalau bisa memang badan hukumnya segera dibentuk aja gitu ya. Nah, Om Peter ini kan punya banyak pengalaman turun ke lapangan nih Om Peter ya. Jadi Om Peter walaupun Om Peter udah keluar, udah nggak ini, tapi Om Peter sebagai mantan presiden tetap wajib bantu Om. Bu Megawati aja diangkat jadi itu kan. Bener kan? Iya kan? Jadi Om Peter harus tetap aktif menurut saya, gitu ya. Harus tetap aktif, memberi masukan, gitu, terus membantu. Terus kemarin memang saya kasih masukan, saya sih terus terang pengen tetap ngaktifin pelatihannya ya. Kita dari Purwantara insya Allah, karena nanti mudah-mudahan kita ada sesi sharing Purwantara. Purwantara ini benar-benar dibangun sama komunitas, sama kita teman-teman tuh semua isinya anak-anak PHPID semua. Programmer nih, backend programmer, saya ketemunya juga di PHPID ya, dikasih badge sama Om Peter jadi admin ya Om ya. Si Eza ini nih, gitu kan. Saya ketemu ya Om Wahyu ya, saya servernya dibantu urusan server sama Mas Inung gitu kan. Saya kemarin minta tolong Om Nuri gitu. Ntar ada urusan mungkin urusan bisnis sama Om Wisno gitu. Jadi ya tadi semua nih kita silaturahmi ini ternyata bermanfaat. Ya, jadi karena itu makanya oke, ya kita punya tempat. Saya juga mau ngomongin ke teman-teman ya, kita punya tempat. Ayo dong dimanfaatin dong. Saya udah bilang kemarin sama Mas Inung gitu ya. Ya tempatnya sederhana ya, mohon maaf nih, seadanya gitu ya. Tapi ini nanti kalau makin rame, nah kita masih ada rooftop lagi di atas yang bisa dimanfaatin gitu. View-nya asik ke arah sana gitu. Tapi harus rame dulu saya bilang gitu ya. Jadi mungkin pelatihan, apapun, anything yang sifatnya offline lah kira-kira. Jadi silahkan aja gitu ya. Karena kita masih butuh developer kan ya, masih butuh banyak input-input gitu. Jadi kalau bisa, ayo, tadi ada Mbak Sari ya tadi ya, Mbak Sari ya, Mbak Sari, ayo dibantu kalau emang bisa membawa sponsor atau apapun gitu ya. Ini tempat-tempat kita sendiri kan, gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi ini. Kalau di Bandung kan ada rumah komunitas ya, di Bandung ada Om Arif ya, rumah komunitas. Terus di mana lagi sih Om tempat lain yang aktivitas PHP Indonesia banyak di ini? Om Peter boleh dong, ini kan nggak semuanya tahu soal PHP Indonesia, boleh dong Om Peter selama 10 tahun terakhir itu aktivitasnya kita banyak di mana, terus kekuatan kita ada di mana? Ini kan mumpung ada teman-teman dari Blok Dev yang belum banyak tahu, boleh dong Om Peter sharing. Oke. Ya, PHP Indonesia itu mungkin komunitas yang paling aktif se-Indonesia, komunitas teknologi ya. Ngerekam diri sendiri.
Oh. Oke. Wih, miring nih. Oke. Nah, udah. Ya, jadi aktivitas PHP Indonesia 10 tahun terakhir saya rasa sih jadi komunitas yang paling aktif di Indonesia dan punya kontribusi banyak lah untuk teknologi. Terutama ya memang kalau saya bicara sejarahnya itu sendiri kan PHP Indonesia mungkin di awal-awal kita lebih banyak konsolidasi untuk memperkuat kepengurusan di daerah. Terus di bagian keduanya itu kita mencoba menjembatani antara kebutuhan di market dengan kampus. Jadi tahun 2015, 16, 17 saya ingat banget ada sekitar 30 atau 50 kampus yang saya datengin waktu itu untuk sharing betapa bahwa market sekarang itu butuh teknologi talent-talent IT yang ada di kampus-kampus untuk dikasih topik-topik atau hal-hal yang sedang kita bahas di market sekarang. Karena kan selama ini kan kita ngerti bahwa kampus itu menyediakan kurikulum yang tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh market. Jadi saya coba mensosialisasikan komunitas PHP Indonesia sebagai sebuah komunitas yang mencoba menjembatani. Kalian tuh jangan cuma terkurung dalam kampus gitu. Tetapi semenjak pandemik ini terjadi perubahan memang, shifting di community. Ya orang IT sudah mulai memiliki kesadaran bahwa kita sekarang udah nggak bisa spesifik ngomongin teknologi tertentu untuk sebuah solusi, untuk sebuah kebutuhan. Jadi sekarang mereka udah mulai banyak berkolaborasi untuk teknologi campur sama ini seperti yang disampaikan sama Rama tadi. Bahwa ya backendnya PHP tetap, tapi backend frontend mereka mau ngomongin apapun, tapi backendnya PHP juga. Mau ngomongin apa juga PHP juga di belakang. Jadi terjadi shifting sih memang setelah pasca pandemik, dan ini mungkin yang menjadi challenge yang nggak berhasil saya atasi. Nah, dengan harapan dengan kepengurusan yang baru ini mereka dikasih challenge itu untuk berkolaborasi dengan community, terus ada sertifikasi juga, saya dukung banget lah ini. Karena itu memang juga jadi mimpi kita semua di komunitas. Kalau bisa ini juga kita bisa kerjakan, berkolaborasi, berjejaring dengan semua community untuk doing something yang lebih besar. Jadi oke, saya tentu tetap mendukung PHP Indonesia. Yang baru, apapun yang kalian mau butuhkan, pasti saya bisa support lah semampunya saya. Begitu. Ya, oke, terima kasih Om Peter. Iya, jadi saya ngelihat kekuatannya kita sebenarnya tadi dari teman-teman daerah ya, Om Inung ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa diutilize lagi gitu ya. Terus nanti bagi-bagi tugas aja ya, siapa yang bikin program ya, siapa yang ke teman-teman sponsor. Kalau dulu kan saya yang kerjaannya ngedor-gedorin vendor-vendor itu, minta tempat ya IBM kasih, minta tempat ya kan Microsoft kasih gitu kan. Sekarang siapa lagi yang perlu digedor-gedor nih? Startup nih biasanya nih ya. Kita udah pernah belum sih ngadain acara di teman-teman startup unicorn itu, udah pernah belum sih? Di mana? Female Geek yang pakai PHP itu belum? Female Geek yang bagus. Hah? Kalau saya nggak ada channel di startup. I know. Sebenarnya satu ada dong, si Om siapa kemarin yang e-commerce tuh, Circle Om siapa? Om Titus. Nah, Om Titus kan bisa tuh kan, itu calon unicorn kan Circle tuh. Ya kan, Circle siapa lagi, banyak teman-teman yang menurut saya bisa dikolaborasiin gitu. Kemarin kali bisa bantu. Kemarin kita ngobrol sama banyak channel kan. Nginx ya. Dia juga bisa provide tempat. Nah, kalau mau pakai tinggal notice aja ke sana. Iya makanya. Jadi menurut saya, ayo banyak di ini. Nah, apalagi hari ini kan kita kehadiran teman-teman dari Blog Dev ID ya. Gitu. Nah, ini mendingan karena tadi udah memperkenalkan diri, tapi mendingan kita tanyain dulu ya. Nih, sebenarnya mau ngapain? Ya, ayo silakan. Dari Blog Dev ID. Terima kasih lagi sebelumnya buat waktunya. Kalau singkat sih aku mau jelasin Blog Dev ini mau ngapain. Keresahannya awalnya dari sisi memang balik ke developer ya. Kita lihat developer untuk web itu aja mungkin di scope general tentang developer belum banyak orang-orang atau praktisinya. Ditambah lagi Web3 ini kan sudah masuk dan Indonesia juga diharapkan tidak ketinggalan. Bisa ikut serta untuk membantu perkembangan Web3 ataupun juga dunia blockchain.
Nah dari Web 2 sendiri ini aja kurang, Web 3-nya pun jadi semakin kurang. Nah basic purpose-nya kita ini kita mau mengajak developer Web 2 untuk terjun ke dalam Web 3. Yang kita find out di sini, kita turun ke floor, kita tanya orang-orang kebetulan juga basicnya aku juga dari Web 3 juga. Aku sendiri terjun ke Web 3 itu bulan Oktober tahun kemarin. Jadi aku find out dari teknologiku, teman-temanku, isinya mereka kerjanya di mana. Itu simple, basicnya memang dari supply dan demand ya. Karena marketnya Web 3 juga belum banyak, lalu juga developernya, makanya dari situ kami mau mengembangkan ngajak biar tunggu bibit-bibit developer baru khususnya di Web 3. Itu secara khusus ya, kita memang fokusnya ke sana. Cuma secara umum general kita mau mengembalikan esensi dari blockchain itu sendiri. Karena saat ini orang ketika kita ngomongin blockchain, Web 3, otaknya semua pasti kripto. Padahal kan bukan itu kalau kita ngomongin esensi. Kripto kan cuma part kecil dari si blockchain itu sendiri. Gitu. Di dalam blockchain ini kan sebenarnya banyak pengembangan teknologi yang akan berguna bahkan untuk industri-industri konvensional yang bisa dibilang gitu. Cuman kalau untuk masuknya ke perbankan sebenarnya udah ada dipakai di Singapura. Jadi mereka sudah membuat on-chain antara 3 sampai 5 orang untuk transaksi lebih cepat, bebas fee, kasarnya udah menghilangkan si auto prima. Walaupun on-chain karena sistemnya mereka perbankan, on-chain yang mereka jadi bisa tapi itu private chain, bukan public chain. Tapi untuk transparansi, kecepatan teknologi yang dipakai mereka sudah menggunakan itu ada di Singapura. Sisanya ya balik lagi si perusahaan ini mau menggunakan teknologi itu atau enggak. Karena standarnya kalau kita lihat sebenarnya pemerintahan sih yang jadinya agak susah untuk menggunakan teknologi karena memang challenge besarnya mereka ya, mereka merasa musuhnya mereka gitu. Cuma balik ke intinya kita mengajak orang-orang untuk belajar dan jadi pengajar di dalam Blockdev ID ini karena basicnya si blockchain desentralisasi lalu kepemilikannya punya kita semua. Jadi saya pun atau pengurus-pengurus lain di Blockdev sebenarnya mengajak semangat itu kebersamaan. Jadi ketika kami memang ada jadi tim di dalam Blockdev, tapi Blockdev ini bukan punya kami. Blockdev ini punya kalian semua. Kalian berkontribusi, kalian mendapatkan something, kalian pun belajar, kalian mendapatkan something. Karena dari basic esensinya si Blockdev sendiri kan memang itu kepemilikannya bersama. Nggak ada yang ngatur, ada yang nyimpan aset kita itu punya kita sendiri. Apapun yang kita tuangkan di sana itu hasilnya buat kita sendiri. Revenue-nya nanti pun baliknya akan buat kita sendiri. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Saya Amran, thank you banget, terima kasih banget kesempatan kita kolaborasi. Cuma hari ini saya mau ajak programmer PHP yang dalam minggu-minggu terakhir ini kami kebetulan programmer Purwantara sendiri gitu ya, Eza nih sebenarnya masih di bawah umur usianya waktu saya rekrut. Eza tuh waktu saya ketemu di PHP ID Marketplace ya, itu malam-malam posting gitu ya. Nah itu Eza umur masih berapa aja waktu itu? 17. Sekarang di Purwantara udah tahun ketiga ya. Udah 20, udah di atas umur kan, udah punya KTP. Udah 21 sekarang memang gitu ya. Nah Eza ini di coaching langsung sama Om Wahyu. Om Wahyu jadi salah satu bagian programmer kita ya gitu di Purwantara. Nah Eza ini kebetulan minggu-minggu terakhir nih lagi ngambil training kelas blockchain ya, blockchain di Emurgo ya. Nah coba boleh dong di sharing nih ke teman-teman PHP dari technical perspektif tapi ya, blockchain ini ngapain sih Jack gitu, apa sih bedanya, terus teknik bahasanya apa, dan boleh dong di sharing ya, silakan Jack. Kalau dari aku sendiri sih enggak, sebelum tahu sistem blockchain itu ya mas, sebelum tahu sistem blockchain itu selalu mikir kalau blockchain itu mungkin susah atau keren lah, karena menurutku susah soalnya kan ya pas langsung terjun dari sisi teknisnya udah coba bikin private blockchain, terus terakhir kemarin udah berhasil bikin token sendiri, ternyata jauh lebih mudah daripada bikin website biasa. Seriously, wah. Soalnya kalau dari bahasa yang dipakai juga Solidity, udah sering hands-on sendiri kayak Python gitu.
itu semuanya kayak Solidity itu kayak 3 bahasa yang dijadiin satu aja gitu. Kayak C++, mungkin C++, Python sama JS gitu. Jadi pas kemarin nyoba juga nggak kaget-kaget banget. Jadi banyak kayak kontraknya 24 kemarin, semua kontrak 24 udah coba buat turun juga. Kayak gitu sih. Kalau dari yang pelajaran 9 kelas ini, 9 kelas itu doang sih. Siap ngajar sih. Nggak tahu sih kalau. Soalnya muridnya udah langsung, ini Om Diri mau daftar. Om Diri selalu belajar kemarin junior. Om Diri satu kelas ini langsung besok ngajar Om Diri. Kalau udah siap jadi presidennya komunitas blockchain. Oke, nah itu tadi ya. Jadi kan dari perspektifnya programmer PHP sendiri nih, si blockchain sendiri ya. Kalau saya sendiri dulu saya bilang 2018 saya mulai project fintech saya pertama itu justru on blockchain waktu itu ya. Jadi saya terus sama Om Awaludin tuh waktu itu ya, Om Awaludin bikin aplikasi fintech Islamic Gold Dinar waktu itu ya, based on ERC20 waktu itu. Jadi kita bikin gold saving account ya, tapi pakai smart contractnya Ethereum gitu. Itu front endnya PHP. Terus habis itu kita connect ke ke service-nya Ethereum pakai Infura waktu itu. Nah, itu jalanin deh gitu, minting ya, segala macam tuh dari situ. Nah, itu salah satu use case yang menurut saya menarik gitu ya. Nggak perlu ribet-ribet gitu. Jadi kayaknya kita mulai banyak develop. Tadi barusan saya ngobrol sama Om Tigor juga, ternyata di salah satu bank yang beliau sekarang aktif malah mau diimplementasi blockchain di corporate-nya ya, di corporate banking-nya. Itu kan luar biasa gitu. Dan setahu saya juga salah satu bank besar juga 2 tahun yang lalu juga ngadain kontes blockchain kalau nggak salah waktu itu. Jadi ini kita jangan sampai ketinggalan nih gitu ya. Kalau bisa kita mulai ya sama seperti teman-teman waktu dulu. Ngomongin use case sudah mulai banyak menurut saya. Cuma memang belum banyak ketemu aja nih komunitasnya gitu. Karena satu yang pasti ya, ini persis seperti waktu saya pertama kali ngadain event PHP di Singapura teman-teman. Itu tahun 2007. Saya berangkat ke sana, ketemu Michael Cheng, Om Peter udah pernah ketemu ya sama Michael Cheng, leader community di Singapura. Tahu nggak teman-teman? Itu ngadain community event PHP di Singapura. Lebih banyak headhunter dibandingin programmernya. Isinya headhunter semua. Programmer 1, 2, 3 gitu. Demandnya lebih besar dibandingin programmernya gitu. Jadi ya udah sampai sekarang tuh untung masih jalan gitu. Tapi ya karena Singapura yang kecil ya, kebanyakan kan mereka bukan komunitas programmer gitu. Jadi itu saat ini di ekosistem blockchain juga sama gitu. Sama programmernya kalau dilihat asing semua kebanyakan. Jarang banget orang Indonesia yang jadi programmer blockchain tuh masih bisa dihitung pakai jari gitu. Padahal di situ peluangnya ya, di mana blockchain ini dunia desentralisasi gitu ya. Dan semuanya menurut saya open source. Semuanya open source, mulai dari smart contract, benar nggak ya? Semuanya open source ya. Itu kan harus dipublish juga. Dipublish. Di Etherscan-nya nanti. Betul. Kalau nggak dipublish ke publik, blockchain ya namanya bukan blockchain, itu bukan publik gitu kan. Walaupun blockchain ada yang private, ada yang public ya, tapi ya harusnya semuanya sih bisa dilihat gitu. Itu salah satu kelebihan. Jadi saya lihat di sini ada 2 slicing yang mungkin bisa kita kolaborasi gitu ya sama teman-teman. Nah, nanti tolong ke petinggi-petinggi ini, ayo sama dong diimplementasi gitu ya. Gitu. 5 menit bikin smart contract. 5 menit bikin. Aku ini tutorialnya cuma 3 sampai 5 menit. Nah, kalau mau ngomongin baris code-nya cuma ada 6. ini dari programmer Pascal ngomongnya. Dari orang yang belajar Pascal gitu kan. Benar. Gitu. Jadi ayo kita coba ngomongin technical ya kalau bisa, soalnya blockchain ini kebanyakan isinya ya gitu, trading ya kan, crypto semua gitu. Ayo dong kita bikin benar-benar ya. Om Ron kita jadi ini benar-benar project. Kalau ada yang nanya jauh kok gitu. Jadi itu dia nanya tentang diskusinya masuk ke IT. Ayo silakan. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanggepin dan mau Mau nanya dong sama Reza. Ini menarik nih kan, maksudnya generasi awal-awal ya untuk masuk ke dunia kerja sebenarnya. Maksudnya generasi benar-benar masa depan untuk Indonesia juga gitu kan. Nah, ini perspektif kan
emang sekarang yang paling terkenal untuk pembelajaran blockchain kan Emburgo ya. Kalau aku lihat itu kan ada yang introduction to blockchain, ada juga yang solidity, belajar solidity, ada yang belajar juga clarity gitu ya. Nah kalau kemarin Reza belajar yang solidity gitu. Nah berarti boleh tahu dong kayak ada nggak sih beneran challenge-nya dan memang kenapa belajar solidity dan sekarang kira-kira apa manfaatnya setelah belajar solidity? Sorry sebelum Oh iya. Yang pertama berarti kursusnya apa? Ya kan arti Emburgo kalau aku kan ada 3 jenis kursus. Introduction to blockchain, terus yang belajar solidity, ada yang belajar clarity, bahasanya Cardano. Nah itu Mas Reza ambil yang mana kursus? Aku yang solidity. Solidity ya. Nah kira-kira pertama kenapa sih tertarik belajar solidity? Sebenarnya nggak tertarik sih. Idealnya isi course atau video tutorial itu biasanya berapa menit? Kalau yang kemarin langsung 10 menit gitu sih. 10 menit doang. Satu video 10 menit gitu. Oh cuma tiga video udah, habis itu belajar teori dari guru dari guru. Terus sekarang maksudnya dengan belajar solidity ada bayangan vision ke depannya gimana atau manfaat setelah belajar solidity itu gimana atau apa? Belum tahu sih, belum tahu kemana nanti. Cuman kata Mas Rama kan Purwontara nanti bakal pakai sistem blockchain. Pasti. Mas Rama pasti banyak masih ingat ya. Jadi mungkin kedepannya paling ke Purwontara lagi sih. Oke, thank you sebenarnya Mas. Ini sama sekali lagi, programmer itu sebenarnya mau belajar sesuatu itu yang pertama kali diintroduce sebenarnya DevTools nya, jangan lupa. Selain bahasa pemrogramannya, tools developernya. Gitu. Jadi biasanya nih teman-teman programmer ini, ya tadi mau Solidity itu sebenarnya editornya apa sih, ya kan? Buat nge-compile gimana sih, gitu kan? Naikinnya gimana sih? Nah itu kayaknya kebanyakan kalau programmer itu dikasih tahu tools-toolsnya, IDE-nya kalau dulu ya PHP ya. Walaupun PHP bisa pakai Notepad dulu kan ya, gitu kan? Gitu. Cuma salah satu yang mungkin bisa diintroduce dari teman-teman toolsnya apa aja. Habis itu mereka nginstall sendiri, nyoba sendiri, bisa sendiri gitu. Itu yang kebanyakan di ini gitu. Jadi dicoba-coba gitu. Programmer itu disuruh training paling susah.
langsung trial and error gitu kan, langsung ngulik gitu. Makanya dia bilang baru 2-3 kelas, dia bilang, Mas boleh nggak gue tukeran aja sama Om Wahyu katanya. Om Wahyu aja yang sekolah deh katanya. Itu programmer sejati gitu. Ya, itu kira-kira. Ayo ada yang lain mau nambahin? Nggak harus ngomongin blockchain, yang lain silakan. Oh, silakan. Thank you Om Nanal ya. Thank you banget. Ya, yang lain yang mau nambahin? Om Luri mau nambahin nih kayaknya. Om Luri, ayo, Dewi silakan. Dew. Hardware-nya harusnya pakai apa? Ayo. Silakan Dew. Laptopnya RAM-nya berapa? Enggak ada sih kayaknya, soalnya nggak berat-berat banget. Misalnya pakai laptop jadul. Mungkin bisa sih. Asal yang bagian Kan pakai RAM ya, Pak? Ada yang gitu, aku pakai Mac malah banyak yang kebetulan itu kemarin instrukturnya kan pakai Windows. Terus aku di kelas itu ada 3 orang, semua pakai Mac. Jadi kalau kemarin ada satu step yang di skip gitu, soalnya katanya di Mac belum kompatibel. Soalnya ini kayaknya bikin Ethereum nih kayaknya. Iya, bikin Ethereum. Jadi Ethereum dia mesti bikin dulu kemarin. Jadi ya yang di Mac nggak ada. Siapa juga mau bikin pakai Mac. Itu aja kayaknya sih. Kalau teknis nggak ada sih yang betul. Aku juga bahkan di rumah ada PC jadul, masih i3 juga. i3 aman. Karena mostly juga pakai browser sih, bahkan ada gitu. Kalau ngomongin open source gitu ya, kalau MySQL kita lokal hostnya bikin sendiri gitu kan, install sendiri, dia dipakai browser aja kan ada. Gitu. Jadi lokal hostnya di dalam browser itu. Dari situ baru ke testnet, baru main. Mungkin yang dimaksud yang sekarang BKB ini bikin loan-nya atau bikin mining. Oh, kalau bikin mining, oh iya itu jelas beda jatuhnya, karena jatuhnya nggak ke teknis ya kalau bisa aku sebut, lebih ke kripto banget. Itu ke kripto tuh. Mining ini, gitu. Itu butuh sedamreng jelas. Mesin mining belum juga electricity-nya, gitu. Nanti pakai servernya itu sudah. Jadi tadi ngomong ini kan aktivis. Kayak tadi aku cerita, aku dipancing pertanyaan tuh, aku kalau kayak gini nggak. Biasanya paling gampang gini, karena programmer paling ngumpul itu nggak punya duit. Oh iya. Mereka bikin event, suatu kegiatan, training atau apa, tapi gimana caranya biar bisa jalan, kan kalau perlu bisa dapetin gitu. Oh, aku mungkin share sedikit tentang Connectech ya, idenya kenapa. Jadi sebelumnya kan aku di Showcase itu aku di situ sebagai community manager. Showcase ini LinkedIn tapi buat developer. Kita base-nya di San Francisco. Jadi aku tuh sebagai representatif di Indonesia yang generate user dengan aktivitas komunitas gitu kan. Kemudian dari aktivitas itu banyak teman-teman brand yang juga notice gitu. Jadi aku jadi di recognize gitu. Akhirnya aku juga di refer ke beberapa influencer yang udah pernah bekerja sama brand kayak gitu. Nah intinya ternyata dari obrolan aku dengan brand-brand ini sebenarnya tuh mereka sudah tahu. Jadi gini, kalau ngomong sama developer tuh kan kita nggak bisa jualan seperti pada umumnya ya. Developer itu kan manusia yang unik gitu kan. Bahkan kalau di market, kalau aku belajar in-depth-nya tuh ada business to developer gitu. Itu yang dipakai sama Discord, pakai sama siapa lagi ya? Stack Overflow sih yang setahu aku ya. Jadi mereka tahu kalau mau marketing ke developer itu nggak bisa ya marketing pada umumnya, makanya disebutnya business to developer. Nah, activation-nya salah satunya secara pakai komunitas, kegiatan di komunitas gitu. Karena developer pun seperti Om Peter bilang ya, kalau pakai influencer pasti pakai bahasa-bahasa marketing gitu ya. Gitu. Nggak suka gitu, dan nggak mau gitu. Jadi makanya ketika aku mau penetrasi ke Indonesia pun, jadi Showcase ini kan produk luar.
kebetulan investornya itu orang Indonesia, tapi jadi ini perusahaan San Francisco yang diinvestasi sama orang Indonesia. Gitu ya, makanya aku di hire untuk bisa menyebarluaskan showcase ini ke developer Indonesia. Itu yang aku lakukan. Itu waktu itu aku ketemu semua sesepuh semuanya, Om Peter termasuk, Mas Riza, Mbak Ane juga waktu itu. Ketika sama mereka, aku tuh nggak bisa yang ngomongin produk. Aku pasti akan nanyainnya quote-unquote impact dulu gitu. Apa sih sebenarnya, dan ini bagus banget karena aku lihat dari komunitas itu kayak teman-teman even influencer kayak Mas Andika tuh mereka sebenarnya punya punya keinginan untuk ngasih impact ke teman-teman developer Indonesia, karena emang sedih banget ya kalau teman-teman kalau kita kayak mungkin kalau di kalian-kalian yang udah di developer di Jakarta terutama ya, kalian kayak hidup di bubble gitu loh. Ketika datang ke universitas itu ada yang nggak tahu GitHub loh, itu ada yang nggak tahu GitHub, even sampai mau lulus itu mereka nggak tahu gitu. Dan itu banyak, nggak satu orang. Jadi itu pun yang bikin aku kayak miris. Apalagi kalau di showcase itu salah satu user paling banyak itu India gitu kan. Jadi hampir 60%. Jadi kayak aku akhirnya kan kita bandingin ya talent kita sama talent India gitu ya. Dan talent India tuh mau gimana pun emang meskipun mereka tuh berani ngomong, proaktif gitu. Itu beda banget ketika aku datang ke teman-teman user memperkenalkan showcase ke student di Indonesia tuh mereka tuh yang proaktif tuh bisa dihitung sama jari. Harus ada embel-embel penanya terbaik dapat hadiah gitu loh. Gitu, jadi itu harus ada itunya. Terus atau harus ada embel-embel sertifikat. Jadi nanti kalau online bikin webinar yang ditanyain, link absennya mana biar dapat sertifikat kayak gitu. Jadi memang dari yang perjalanan aku mengaktifasi komunitas lewat waktu itu lewat showcase gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak celah yang bisa kita lakukan gitu loh. Kalau di aku sendiri makanya aku bikin connected tuh nggak serta-merta pengennya revenue gitu ya. Revenue one thing, tapi ada satu kayak teman-teman komunitas terutama di student ya di universitas ini tuh mereka tuh mau maju tuh kan nggak ngerti harus sama siapa, harus kemana gitu, harus kontak siapa. Kayak teman-teman UIN kemarin ngontak aku, Mbak aku mau bikin webinar nih tentang machine learning atau tentang apa, tapi pengennya offline. Aku bilang kalau ada engineer AI, mostly mereka udah nggak di Indonesia gitu. Mereka pasti udah keluar negeri. Masih ada itu. Belum keluar negeri gitu kan. Aku bilang aku punya beberapa kenalan tapi udah di luar negeri semua, jadi bikinnya webinar gimana. Jadi dari perjalanan aku aktivasi komunitas banyak akhirnya dinotis dari teman-teman student. Jadi kalau mereka butuh narasumber biasanya langsung kontak aku, Mbak aku mau bikin acara kayak gini, kayak gimana. Aku juga waktu itu kalau pakai nama aku kan aneh ya, jadi makanya aku bikin connected biar agak resmi dikit lah. Agak resmi dikit kayak gitu. Terus kemudian nah itu ada di satu sisi dari pihak brand, mereka pengen menjual, dia pasti menjual namanya di brand. Mereka punya produk developer tools, ada hardware juga gitu. Gimana cara ngomong sama developer? Nah aku ada di tengah-tengah nih, ya kan? Ada di sama teman-teman komunitas, ada di brand. Oke deh, aku berusaha untuk menemukan semua kebutuhan di tengah gitu loh. Dari kebutuhan dari komunitas apa, terus kebutuhan dari brandnya seperti apa. Jadi biar ketemu di tengah sih, makanya itu aku bikin connected gitu. Ya baru 1 bulan ya teman-teman ya, PT-nya aja belum jadi. Jadi mohon dukungannya. Mbak, saya dukung langsung. Saya komporin doang ya. Keputusan ada di beliau-beliau ini. Nih, saya kayaknya cocok jadi wakil bendahara 2 ya. PHP ID pengurusan. Langsung tunjuk. Bener nggak? Pak Sekjen gimana? Setuju. Kayaknya cocok. Bener nggak? Pak Ketua gimana Pak Ketua? Saya setuju. Lebih cocok sebenarnya jadi PR-nya aja. Nah iya nggak apa-apa, itu kan pegang duit Mbak, bendahara tuh PR sebenarnya. Langsung tanduk. Gimana Om Peter, setuju nggak Peter? Setuju banget. Oke. Mas Ari kalau gitu supaya connectednya makin ini ya kan? Connected apa tadi? Connected.
Ini bener nggak Om? Cocok kan? Masuk nih ke KSB-nya. KSB-nya pengurus inti PHP ID yang baru. Mantap Mas Ari. Terima kasih sharingnya Mas Ari. Nah ini sebenarnya bagus ya. Dimana ada LinkedIn, saya juga baru tahu tadi ya. LinkedIn seperti LinkedIn tapi khusus untuk programmer ya, showcase itu tadi. Jadi bisa masukin kita repository, Yes. bisa masukin portfolio. Jadi validated langsung ya di situ ya. Jadi ya kenapa gue jadi promosi? Kan udah bilang kok udah jadi gue. Keren juga idenya, tapi keren karena dia bukan cuma tulisan ini tapi dia connect ke infra yang biasa dipakai tools, dipakai programmer supaya validated ya project mereka apa gitu ya. Iya, jadi idenya sebenarnya sederhana sih karena waktu itu LinkedIn itu tidak optimize buat developer gitu kan. Jadi kalau mau ngasih banyak link nih ya, ada link portfolio, link GitHub ini gitu. Jadi semuanya di recap di showcase. Iya. Wah, keren. Bisa showcase bayar apa sih? Iya, keren. Pernah di WP udah ada penggantinya Oh gitu. Apa namanya login buat developer namanya Galaxy. Wah, mantap. Ini langsung saya tolong aja Komputer ini yang bikin platform HR. Oh, betul. Komputer ini yang bikin platform Iva kemarin ya ada perusahaan dari platform HR. Komputer punya komplit ERP urusan HR. Sudah diimplement di salah satu grup besar. Ya, komputer ya. Komputer langsung bikin tuh LinkedIn tadi kayak gitu tadi versi PHP ID gitu. Menjembatani apa yang Dewi tadi perlukan gitu sebenarnya ya. Tapi benar banget tadi statement yang disampaikan soal sertifikasi buat orang mewakili organisasi. Nah, itu kayaknya topik benar juga. Emang nggak semua sertifikasi itu kan cuma salah satu tools untuk validasi ya sebenarnya. Validasi admin. Validasi. Gitu. Programmer itu juga soal karakter sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi ya nanti PR tertentu ya kalau menurut saya ya, gimana PHP ID bisa. Ya. Oke, next ada lagi yang mau sharing? Ada lagi yang mau sharing, Om? Mau? Ada yang mau di-sharing kan? Silakan. Mau? Saya ini sih sebetulnya memberikan ide sih. Andaikan di PHP ID ini bisa menjembatani dari berbagai komunitas untuk misalkan dibuatkan sertifikasinya atau misalkan contohnya saya kan juga lagi sibuk di inilah komunitas WordPress kan memang di belakangnya kan ada pakai PHP gitu ya, jadi mungkin memang butuh sertifikasi juga untuk membantu teman-teman yang mau mengembangkan membuat sebuah plugins atau themes gitu ya, karena kan kadang-kadang ada permintaan yang custom made seperti itu, jadi mungkin bisa dibantu untuk diaplikasikanlah sertifikasi itu gitu. Karena jujur saya pun juga ingin belajar juga gitu, karena selama ini saya memang dibantu sama plugins yang free yang udah ada, juga dibantu untuk layout timnya juga saya udah nggak belanja lagi themes di themeforest.net, tetapi membuat layout yang dikasih klien visual design-nya menggunakan page builder seperti Elementor gitu. Jadi memang custom made-nya kebutuhannya dari untuk yang responsiveness desktop, mobile dan juga tablet itu sudah bisa diakomodir. Nah, kemudian yang suatu nilai plus adalah ketika seseorang itu bisa membuat plugins dan themes yang khusus untuk itu. langsung bikin ini ya. Oke, plugins jadi ekosistem ini WordPress nih bagus ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman mungkin bukan developer ya, itu benar-benar memang mereka nggak tahu PHP tapi tahu end produknya. 10 tahun yang lalu itu ada produk CRM yang namanya Sugar CRM, ingat nggak? Sugar CRM, ingat kan? Siapa yang masih ingat Sugar CRM? Ya banyak di Sugar CRM. Saya kan dulu kan ikut PHP conference setiap tahun ya di Silicon Valley ya, Z Conference. Itu komunitasnya Sugar CRM, conference-nya jauh lebih gede dibandingin komunitasnya PHP. Gitu ya. Jadi itu ekosistem. Terus berikutnya DrupalCon itu jauh lebih gede dibandingin PHP conference ini kalau di Silicon Valley. Ya,
Ya, berikutnya WordPress, wah itu nggak kira-kira kalau WordPress. Isinya udah bukan programmer, isinya konten, ya kan, perusahaan publishing gitu kan, itu gila banget. Nah, ngomongin soal WordPress plugins ini emang keren. Sebenarnya salah satu ekosistemnya memang ada di plugin sama di theme ya. Cuma emang theme kebanyakan orang-orang UI UX mungkin kali ya, desain gitu. Tapi teman-teman developer mungkin dia bisa bikin plugins nih mungkin ke plug B2B-nya gitu kan mungkin gitu. Ini ke payment aggregator mungkin bisa di plugins ke WordPress ya. Jadi emang harusnya ekosistem itu tidak dibikin seru tuh, kalau menurut saya. Plugins langsung ke Web3, terus gitu kan, mantap, itu bisa juga tuh. Tapi keren ya. Itu salah satu ide. Ayo teman-teman di respons ya. Mudah-mudahan di Purwantara masukin dong. Ya, plugins. Iya, masa di Purwantara sendiri nggak punya ya? Saking sibuk bikin fitur. Jadi emang keren tuh, salah satu input buat plugin WordPress mungkin bisa diindikan juga. Ayo, ada lagi yang mau sharing? Cukup. Oke, kalau berikutnya kalau nggak ada, saya mau todong yang terakhir nih, Om Wahyu dong. Sharing dikit dong, mewakili kita nih Purwantara. Nah, tapi dari sisi teknikal ya. Dari sisi teknikal ya, pengen sharing nih, kita mungkin penutup, ini jam berapa sih? Jam 8, udah lewat, kita minta waktu kira-kira 10 menit ya teman-teman. Hanya untuk sharing sekedar ini aja. Jadi Purwantara itu company yang kita setup bareng-bareng ya. Saya, Mbak Iva, ada Mas Wahyu juga gitu ya. Eja juga ikut nih tim awal ya. Mas Inung berikutnya waktu itu datang, saya ajak juga gitu ya. Nah ini perusahaan yang fokusnya di fintech payment teman-teman. Ya tadi karena saya 2018 jadi 2013 saya agak mundur dikit dari komunitas PPID karena waktu itu saya bilang saya mau ngedalamin di dunia finance, gabung di perusahaan asuransi waktu itu, terusnya masuk ke trading, masuk ke tech, masuk ke investment banking. Nah terakhirnya ternyata ada yang namanya IT ketemu finance, pas banget tuh dulu. 2013 belum ada istilah itu. 2017 ternyata orang santer dengan istilah fintech, finance technology gitu. Walaupun sekarang fintech agak jelek karena dikoneksikan dengan pinjol katanya. Sampai-sampai Ibu Menteri Keuangan merubah ya, yang namanya istilah fintech nggak dipakai lagi, namanya ITSK sekarang, inovasi teknologi sektor keuangan ya, financial innovation di sektor keuangan gitu ya, termasuk blockchain, termasuk segala macam. Nah kebetulan Purwantara kita ini bikin bikin perusahaan terinspirasi, kami ini terinspirasi sama yang namanya materi sebentar ya saya sharing sedikit. Saya ini terinspirasi sama materi yang namanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 teman-teman. Nah, ini nih awalnya nih, ya. Jadi ini konfigurasi keren banget ini. Ini Bank Indonesia membuat blueprint dari ekosistem digital payment, sistem pembayaran ya sampai dengan 2025. Di situ saya sangat tertarik sama beberapa materi teman-teman. Yang pertama mengenai ekosistem ekonomi dan keuangan digital 2025. Ya, jadi BI punya visi untuk membawa 91,3 juta penduduk yang unbanked. Gila, bank di Indonesia udah 100 lebih ya, asetnya udah ribuan triliun. Ternyata masih ada 91 juta yang belum masuk ke sistem perbankan. Gila nggak? Dari 280 juta, 200 udah, 91 belum, benar nggak sih itu udah? Ya? Iya, 91 juta tuh angka yang gede loh teman-teman. Terus ada 62 juta UMKM ya masuk ke dalam sistem keuangan yang sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi. Nah jadi BI itu bikin berbagai macam perangkat ya yang menggabungkan dua sektor ini teman-teman. Sektor finansial sama sektor real. Nah sektor finansialnya, nah di sini ada pelakunya ya, ada teman-teman dari dunia perbankan ya. Tadi ada Om Tata kita bisa lihat nanti di perbankan itu mulai membuka diri ya dengan membangun yang namanya Open API kalau nggak salah benar ya, ada standar nasional Open API, ada BI Fast
Teman-teman yang tadinya transfer 6.500 ya kan, sekarang makin murah 2.500. 2.500 itu baru pertama tuh. Nanti bakal lebih turun lagi gitu. Itu bakal lebih turun lagi. Terus ada QR. Di mana-mana pakai QR. Itu kita lihat ya. Itu QR yang Purwantara ada ya, Chris ya. Terus ada macam-macam, nanti ada data hub, ada payment, ada sandbox, keren banget. Ya. Jadi saya bilang gila ini istilah IT semua yang dipakai di sini. Gitu ya. Nah, terus di salah satu materinya juga mau cerita sedikit. Nah, ini tadi. Lihat ini infrastruktur IT-nya, infrastrukturnya. Di sektor keuangan ada yang namanya data hub, ya. Ada cloud. Lihat dong ada apa? Ada blockchain ya. Blockchain NDLT di sini. Ya kan, ada cloud computing, ada API. Keren banget ya. Ada APMU, alat pembayaran menggunakan uang tunai. APMR, alat pembayaran menggunakan rekening bank. APMD, alat pembayaran menggunakan dompet digital. Gila, ini istilah nih keren-keren banget di sini. Makanya saya terinspirasi. Terus di materi berikutnya itu ada konfigurasi sistem pembayaran retail. Nanti itu akan kayak begini nih ceritanya. Ya. Jadi di sini ada front end, di sini ada nasabah user, di sini ada instrumen keuangannya teman-teman. Instrumen keuangannya mulai dari rekening bank, alat pembayaran menggunakan rekening bank, ada APMD, alat pembayaran menggunakan dompet digital, APMU, alat pembayaran menggunakan uang tunai. Nah, uang tunai tetap dipakai, itu udah bagian dari konfigurasi. Nah, di depannya ini ada berbagai perangkat, ada EDC, POS, ada ATM, ada ponsel, ada agen laku pandai. Di sini adalah infrastrukturnya Bank Indonesia. Nah, ini yang menarik di saya, di tengah-tengah ada istilah yang namanya payment aggregator, gitu, yang aja menjadi intermediary-nya. Gitu. Nah, disitulah ceritanya Purwantara berperan. Ya, Purwantara berperan di tengah-tengah ini menjadi, kalau dulu istilahnya payment gateway, kita bukan payment gateway, kita ini payment aggregator. Ya. Di dunia luar sana, kita udah agak ketinggalan. Di luar istilahnya ada namanya payment orchestrator ya. Gitu. Udah lebih ini lagi ya. Jadi apa itu payment aggregator? Nah, nanti akan diterangin sama Wahyu. Kita tuh connect ke berbagai sistem, gitu. Sistem di pembayaran. Nah, gitu. Jadi dan ini teman-teman, build on top of PHP. That's the beauty. Build on top of PHP and open source ya, dengan segala macam ini. Jadi ini yang kita implementasi, so akhirnya makanya Purwantara hadir. Kita bangun sendiri platformnya di dari tahun 2020 sampai 2021, dan kita juga ngobrol sama regulator tentunya. Ya, kita harus ngobrol sama Bank Indonesia. Ya. Saya juga kebetulan aktif di OJK sebagai asosiasi juga, gitu ya. Jadi, jadilah Purwantara Payment Aggregator ya. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasi ataupun mau masuk ke dalam sistem pembayaran, ayo ngobrol sama kita yuk, gitu. Ngobrol sama kita, ngapain? Kita bisa nyiapin semua infrastrukturnya, gitu. Mulai dari infrastruktur online sampai infrastruktur offline. Ini di kantor Purwantara makanya ada berbagai perangkat. Kalau teman-teman masuk dari depan tadi, ada ATM tuh, ada ATM, ada EDC, bahkan ada cash deposit machine di bawah tuh. Gitu. Di sini ada EDC-nya, gitu ya. Nah, di online-nya kita ada open API-nya, teman-teman. Kita ada open API-nya, ya. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi ataupun nggak punya aplikasi, ya bisa nyambung semua. Buat teman-teman developer itu mau nyolok ke berbagai macam digital payment, ya, mulai dari virtual account, ya, sampai dengan QR, ya, sampai dengan dompet elektronik, ya, ini bisa ada di sini semua. Ya, bahkan hari ini nih saya mau demoin, kita punya sebuah API yang nggak ditemuin, ya, di tempat lain, yaitu yang namanya Direct EDC. Ya. Jadi dari aplikasi teman-teman itu bisa mengakses, mana sih tadi EDC-nya ada di mana ya? EDC. Nah, ini adalah EDC. Ya, kalau tadi di konfigurasi retailnya Bank Indonesia tadi kan ada EDC. Nah, EDC-nya kalau sekarang itu udah basisnya MPOS teman-teman. Jadi udah nggak ada pin pad-nya. Ini basisnya Android. Sebenarnya bisa buat telepon. Serius, gitu ya. Kalau dulu kan EDC pin pad ya, ada pinnya. Nah, ini EDC kita ini adalah EDC yang untuk nangkep yang tadi 91 juta yang masih di luar sistem pembayaran tadi ya. Ada yang pakai kartu ATM, ada yang macam-macam ya. Nah, nanti
Om Wahyu, ya boleh terangin, ya. Kita di sini punya berbagai infrastruktur, ya, termasuk kita nanti mau ngedemoin ya, gimana yang kita lakukan sejauh ini, ya. Jadi kita menangkap semua yang tadi ada di visi sistem pembayaran itu, kita mau siapin infrastrukturnya. Nah, kita butuh kolaborasi tentunya, ya. Kita kolaborasi sama teman-teman di perbankan, kita kolaborasi sama teman-teman di fintech, kita kerjasama dengan dompet digital, ya, perusahaan transfer dana, segala macam, sampai dengan UMKM. Ya. Nah, itu teman-teman salah satu idenya, QR udah tahu ya semua ya. Di Purwantara bikin QR cuma 5 menit teman-teman. Lalu kalau teman-teman buka usaha ya, mau bikin QR nggak usah rumit-rumit, datang aja ke Purwantara tuh bikin jadi tuh 5 menit. Tinggal ngomong sama Mbak Iva. Om Wahyu sama Mas Inu setengah mati konek ke petennya. Restorasi masjid. Kita punya jawabannya tuh kemarin, kan ya, yang di masjid kan udah ditempelin kan, itulah makanya jangan pakai statik, pakai QR-nya yang di-generate dari sini, gitu kan. Nah terus udah gitu selain itu Purwantara juga punya infrastruktur yang namanya mobile POS, ya. Kita punya mobile point of sales, ya, namanya Purwantara Kasir aplikasinya, ya. Jadi teman-teman bisa pakai, dan ini semua gratis perangkatnya. Purwantara nggak jualan aplikasi teman-teman, ya. Jadi teman-teman mau nyiapin semua perangkat, kita nggak ada setup fee, colok, kita cuma berbagi nanti dari MDR-nya aja, ya, atau merchant discount rate-nya. Jadi teman-teman bisa pakai. Kalau mau generate QR segala macam tinggal dari sini, ya. Nah hari ini saya pengen tunjukin karena hari ini technical session ya, saya nggak mau jualan. Nah ini ada API ya, yang namanya direct EDC, yang mungkin Om Wahyu bisa tunjukin gimana sih use case-nya gitu ya. Ya silakan Om Wahyu. Ya. Ya intinya ini aja sih, atau ini dari sana dan itu bisa langsung nyetak dari sini. Gitu. Coba silakan. Ini standby aja di sini. Iya, itu Jadi aja. kita mau nyiapin API buat teman-teman yang punya aplikasi bisa pakai API kita untuk akses PBC ini untuk terima pembayaran via debit. Ini nggak langsung masuk ke satu pembayaran. Ini langsung masuk dilempar dari dia tadi ya, langsung masuk di sini 1000 ya, 1000 perak dong, ini beneran nih soalnya? Iya 1000. Dikurangin 1000 perak ya. Nah kita pakai kartu apapun ya ini yang teman-teman ini live. Nah, tinggal masukin PIN-nya aja. PIN-nya berapa? Nah langsung transaksinya langsung berhasil. Jadi ini terus terang kayaknya belum ada ya kayaknya nih, gitu. Yang connect-nya seperti ini. Jadi tinggal data dulu. Jadi teman-teman yang nge-develop aplikasi apapun, tapi yang perlu pembayaran via kartu debit GPN, cukup colok aja API kita, dan nanti isinya bisa kita provide, gitu ya. Nah ini kita lagi kerjasama sama berbagai bank, ya, untuk bisa menerima semakin banyak lagi kartu-kartu debitnya. Sekarang sih kita pakai kartu debit GPN udah bisa diakses. Itu salah satu inovasinya teman-teman, ya, yang kita lakukan, dan ini murni hasil kita sendiri gitu ya. Ini nggak ada teknologi luar, semuanya kita develop in house. Ya. Jadi ini yang kita mau coba lakukan. Ayo, saya ngajak banyak kolaborasi gitu ya. Ini masih baru mesin diisi, di bawah ada mesin cash deposit machine, teman-teman bisa dicoba tuh nanti tuh. Yang mau nabung gitu kan. Biasanya kalau datang ke ATM, mereka mau nabung di daerah kan susah ya, gitu kan. Kalau datang ke ATM ada sih mesin setor tunai, tapi kan nggak terima duit ribuan. Udah nggak? Kan terima duitnya kan 10.000, 50.000, ini 10.000 diterima, udah nggak? 50.000. Nah di bawah kita bisa terima duit ribuan. Kita masuk, langsung connect ke API transfer kita, masuk ke rekening bank real time saat itu juga. Gitu. Ya. Nah itu salah satunya kan gitu. Ya. Oke? Ada lagi yang mau ditambahin? Mas Inu yang biasa ngurusin servernya mungkin ada yang mau ditambahin Mas Inu? Cukup saya. Cukup. Seribet apa sih ngomong-ngomong konfigurasinya? Di belakang? Masih seperti biasa sih ya teman-teman. Di belakang masih standar kita punya server khusus untuk app web app-nya sendiri, kemudian dipisahkan dengan database-nya juga masih standar juga di setting master slave, tapi untuk teman-teman yang develop dibuat otomatis auto deploy setiap kali ada perubahan pull request atau merge gitu ya, atau
di source control gitu. Jadi ya teman-teman developer yang mau ngetes hasil kerjaannya otomatis langsung ke push ke staging. Di staging bisa dites, kalau oke bisa masuk ke production gitu sih. Jadi semuanya udah diotomasi. Ya, kendalanya sih paling ya kalau tahu auto deploy-nya mati, nah itu tahu developernya protes. Ini kok nggak deploy gitu. Gitu aja sih. Ya cukup. Oke, dari saya cukup. Kembali ke Iya kalau gitu. Terima kasih dari Purwantara yang sudah sharing, bukan jualannya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing juga? Sudah malam. Nggak ada ya, kalau gitu ya mungkin kita tutup saja ya, mudah-mudahan apa yang kita bersama di sini kita bicarakan tercapai ya tujuan kita untuk menjalin silaturahmi, menjalin jaringan, sehingga kita bisa bekerja sama bersama berkarya berjaya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Bila berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.